Kita mulai pembahasan kali ini dengan sebuah garis. Ya, cuma sebuah garis sederhana yang ditarik di atas peta Jawa, di salah satu momen paling krusial dalam sejarah Indonesia. Sebuah garis yang, ironisnya, dirancang untuk menciptakan perdamaian, tapi malah jadi pemicu perang yang jauh lebih besar. Jadi pertanyaannya simpel aja, apa sih sebenarnya garis Van Mook itu? Dan gimana ceritanya sebuah garis di peta bisa punya dampak yang begitu dahsyat? Oke, untuk bisa paham ini semua, kita perlu mundur sedikit nih. Kita lihat dulu definisinya. Karena garis ini lahir bukan dari ruang hampa, tapi dari proses diplomasi yang sangat rapuh, tepat di tengah-tengah gejolak revolusi. Gampangnya gini, garis Van Mook atau nama lainnya garis status quo, itu pada dasarnya adalah batas gencatan senjata. Garis inilah yang secara fisik memisahkan wilayah-wilayah yang berhasil direbut Belanda waktu agresi militer pertama dengan sisa wilayah yang masih dipegang sama Republik Indonesia. Coba deh perhatikan seberapa cepat semuanya terjadi. Januari 1948 ada perjanjian damai. Sebulan kemudian, di Februari, garis batasnya ditetapkan. Tapi sebelum tahun itu berakhir, tepatnya di bulan Desember, perang pecah lagi. Ini benar-benar ngasih gambaran betapa nggak stabilnya situasi waktu itu. Nah, ini kan jadi pertanyaan, kok bisa perjanjian damai malah berujung perang? Jawabannya itu ada di balik garis itu sendiri. Garis ini dibangun di atas fondasi perdamaian yang sebenarnya udah retak dari awal. Nah, ini dia poin kuncinya. Perjanjian Renville itu memang ditandatangani di atas kertas. Tapi setelah itu, suasananya langsung panas lagi, penuh perdebatan dan saling curiga. Ternyata, kesepakatan doang nggak cukup buat membangun kepercayaan di lapangan. Di tengah situasi yang nggak saling percaya inilah, garis Van Mook muncul. Diharapkan jadi solusi, tapi nyatanya ini adalah solusi yang dari awal udah cacat, yang tujuannya buat misahin dua pihak yang sebenarnya udah siap buat berantem lagi. Yang menarik, garis ini tuh bukan cuma garis imajiner loh. Secara fisik, garis ini menciptakan zona demilitarisasi, atau bisa dibilang tanah tak bertuan, yang lebarnya sekitar 10-15 km. Tujuannya, ya supaya kedua pasukan nggak saling senggol dan bentrok langsung. Tapi, ternyata, zona penyangga aja nggak cukup. Gencatan senjata yang udah rapuh ini akhirnya mulai runtuh. Suasana yang tadinya mau didinginkan, malah jadi ajang saling tuduh yang makin memanaskan situasi. Nah, di sini kelihatan jelas kalau situasinya udah buntu. Belanda nuduh Indonesia ngelanggar gencatan senjata dengan melakukan penyusupan dan penyerangan. Sebaliknya, Indonesia juga nuduh Belanda nggak menghormati perjanjian dan terus menjalankan politik pecah belahnya. Kepercayaan di antara keduanya udah bener-bener habis. Jadi intinya ya ini, proses diplomasi udah nggak jalan lagi. Semuanya udah berubah jadi permainan saling menyalahkan. Dan kalau kedua belah pihak udah sama-sama merasa jadi korban, ya konflik berikutnya jadi hampir nggak mungkin dihindari. Dan benar saja, ini membawa kita ke babak akhir yang nggak terelakkan. Di mana gagalnya garis Van Mook ini secara langsung menyulut api peperangan ke fase yang jauh lebih brutal. Inilah akibatnya. Ketegangan yang udah di puncak dan kegagalan total dari garis gencatan senjata ini akhirnya meledak menjadi agresi militer Belanda kedua. Garis itu secara resmi sudah tidak ada artinya lagi. Dan Belanda punya rencana yang sangat jelas. Ada 3 tujuan utama mereka. Pertama, hancurkan status Indonesia sebagai negara kesatuan. Kedua, rebut ibu kota saat itu, yaitu Yogyakarta. Dan yang ketiga, tangkap semua pemimpinnya. Ini adalah serangan total untuk melumpuhkan republik. Inilah ironi paling tragis dari cerita garis Van Mook. Sesuatu yang dirancang untuk menghentikan pertumpahan darah justru jadi pembenaran untuk memulai pertumpahan darah yang baru. Sebuah pelajaran yang sangat pahit tentang bagaimana sebuah garis di peta bisa menentukan nasib sebuah bangsa. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Coba deh pikirin, berapa banyak konflik besar dalam sejarah dunia yang mulainya persis kayak gini? Cuma dari sebuah garis buatan di atas peta? Sejarah seolah terus berulang, dan garis Van Mook jadi salah satu pengingat paling kuat akan pelajaran pahit itu.